Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda? Senang sekali malam hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program yang hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi dan juga edukasi dalam segala bidang. Pemirsa, malam hari ini tema perbincangan kita adalah membedah disertasi kearifan lokal Wadian Dadas. Nah, untuk membahas hal ini atau kita membedah disertasi yang sudah diteliti bersama dengan Dr. Efrata SPD MSI, dosen Visipol Prodi Sosiologi UPPPR Palangkaraya dan juga pemerhati adat budaya Dayak. Saya sapa dulu. Selamat malam Ibu, apa kabar? Kabar baik. Saya panggil Ibu atau Kakak ya malam hari ini ya? Kalau malam ini kita santai panggil kakak. Oh, Kakak aja. Kakak dosen kalau gitu. Iya. Lucu nggak lucu kita tertawa. Iya, Oke. Pemirsa, kita ingin mengetahui seperti apa penelitian yang Kak Efrata lakukan, kemudian di mana, apa pesan-pesan budaya yang bisa disampaikan pada malam hari ini, dan bagaimana kita sebagai generasi muda untuk terus melestarikan dan juga menjaga kearifan lokal kita. Bersama saya Olivia Teja, inilah Tatap Muka selengkapnya. Pemirsa, kita ingin mengetahui Wadian Dadas ini dari daerah mana? Kemudian yang dimaksud dengan Wadian Dadas itu apa dan juga sejarahnya. Langsung saja, Kak Efrata, kita ke Wadian Dadas dulu. Wadian Dadas ini bisa diterangkan apa sih? Orang taunya kalau Wadian, kalau orang Kalimantan Tengah khususnya, Wadian itu berhubungan dengan tarian, kemudian dulunya itu sebagai pengobatan. Nah, itu seperti apa? Dari penelitian Kak Efrata yang dilakukan. Baik. Kita ucapkan dulu pakai bahasa Dayak Manyang, tabe kita batu merah putih dalam yang sukukan lawi satulun ganu perangkara. Yang artinya kurang lebih dan adil kata lindung berjalan ke seraga bata arus. Begini, kalau penelitian Kak Efrata ini begini, judulnya dulu kearifan lokal Wadian Dadas, suku Dayak Manyang, Barito Timur. Oke. Nah, kebetulan waktu itu Kak Efrata mengambil disertasi S3-nya dengan budaya. Jadi mendalami budaya, kebetulan karena Kak Efrata juga subsukunya Dayak Manyang, semua seperti Olivia kuliah dengan ngaju ya. Jadi Kak Efrata mengambil itu kearifan lokal Wadian Dadas. Nah, kearifan lokalnya itu tadi benar, itu tradisional dan itu adalah termasuk untuk pengobatan. Dan itu ada ritualnya. Tapi ritual ini bukan satu kepercayaan. Ini bisa dilakukan oleh berbagai keyakinan ya, agama. Ya. Jadi yang melakukan Wadian Dadas ini itu ada 3 subsuku, dusun, Manyang dan Lawangan yang pastinya ya. Tapi tidak menutup kemungkinan subsuku yang lain karena di Kalimantan Tengah ini kita mempunyai banyak subsuku. Ada yang mengatakan ini kalau di daerah kita Wadian, kemudian di daerah Kahayan mungkin Kapuas dan daerahnya Balian. Iya, betul. Nah, tapi malam hari ini kita Wadian nih. Iya. Fokus ke Wadiannya. Wadian. Jadi Wadiannya tariannya nanti saja. Tarian mengikuti. Ya. Nah, kita fokus ke Wadian. Wadian ini yang benar-benar Wadian pemungkur itu. Pemungkur itu yang suhunya ya. Itu adalah yang berusia dari mencapai 80 tahun. Seperti di disertasi saya, saya dengan Indah Uting, terus dulu dengan Ibu Rantan almarhum, itu semua informan yang benar-benar melakukan di lapangan waktu saya penelitian lapangan. Dan itu letaknya di desa Siongtel, waktu itu di rumah di Lewahante, Barito Timur. Iya, Barito Timur. Nah,
Uh, jadi itu wadian dadas ini tadi kita melakukan ritual karena pada zaman dahulu kala ya. Kita tidak mempunyai dokter. Kita berobat itu dengan tradisional. Nah, kepiawaian orang leluhur kita tidak bisa menutup mata. Dan itu akan terus terjadi. Tidak stop sampai di sini. Di usia kakak yang sudah 53 menjelang 54, ada lagi nanti generasi terus dari wadian ini. Nah, waktu itu apa yang melatar belakangi Kak Efrata ini sendiri mengambil disertasi atau penelitian ini? Apa yang membuat itu menarik? Sebenarnya dulu-dulunya saya tidak berpikir ke sana, tetapi kembali ke sejarah leluhur kita. Ketika leluhur kita mau meneruskan keilmuan yang ada pada mereka, mereka akan datang pada kita. Titisannya, titisannya itu entah itu dia hanya sebagai petani, entah itu dia sebagai guru, entah dia sebagai agama apa, pejabat apa. Leluhur itu akan datang. Dia akan menunjukkan dirinya melewati orang itu. Tolong teruskan ini. Walaupun dulu hanya cerita-cerita dari nenek moyang waktu kita tidur, kakek nenek kita bercerita, tapi itu benar adanya. Jadi ketika Efrata mengambil S3 doktoral itu, di situ ada pilihan untuk kebijakan publik dan budaya. Terpikir ketika bertemu dengan dosen selama 1 tahun kita di kelas, budaya dan kebijakan ini keluar terus, budaya ini juga keluar terus, penelitian di mana-mana. Rasanya tertarik untuk yang wadian ini. Dan ternyata puji Tuhan, alhamdulillah jadi oleh dosen tadi, promotor dan co-promotor disetujui, disepakati. Baru kita lanjut. Berapa bulan waktu itu penelitian sampai bisa jadi sebuah karya ilmiah? Di samping tentu saja ini karya budaya. Wow, banyak suka dan dukanya. Kadang orang bilang S3 stress stroke selesai. Untuk begitu hanya kita bisa menyelesaikan. Kalau penelitian itu kan saya 3,5 tahun. Oke, bukan waktu yang singkat ya Kak untuk meneliti budaya. Pulang pergi, salah lagi, balik lagi ke daerah, membawa promotor lagi, datang lagi, balik lagi, masih salah ini, masih ini, belum begini, sampai kita akhirnya seminar hasil. Yang menjadi pertanyaan berikutnya, di manakah dalam tanda kutip letak yang susah ketika melakukan penelitian ini? Apakah masyarakatnya atau wadian ini yang tidak terlampau welcome, atau ada hal-hal lain yang membuat ini menjadi lebih lama? Menjadi lebih lamanya begini, karena dari kita sendiri. Kalau wadiannya welcome saja, cuma kita ada bahasa mantra-mantra dari bahasa Panguraun, saya harus belajar. Cara penulisan, cara menghafalkannya, terus artinya apa, karena kadang itu tidak boleh untuk kita tulis. Ada yang boleh kita tulis, tapi ada yang tidak boleh kita terjemahkan. Dan kita juga harus menyiapkan semuanya yang diminta oleh ini tadi, oleh dari wadian tadi yang kita siapkan, barang-barangnya yang ibaratnya dari tiupannya aja, itu salumpayang namanya, salumpayang itu dari harimau atau apa, itu kita mencari itu juga, itu mencari dulu mereka, baru kita dapat itu syaratnya itu harus ada gitu, pinang dan lain-lainnya, misalkan beras ini, beras ketan dan beras ini apa gunanya, terus ada minyak sedikit, terus ada kapur dan sirih ini untuk apa, semua detail itu yang harus kita teliti, balik lagi seperti itu. Kemudian setelah semua itu kita penuhi, yang menarik lagi dari wadian ini apa? Kan orang taunya kalau tempat kita ada wadian dadas, ada wadian bawo. Perbedaannya itu apa? Laki-laki dan perempuan ini wadiannya seperti apa? Kemudian untuk mengobati pada saat zaman dahulu, karena belum ada dokter, nah, mereka inilah yang berjasa dalam tanda kutip untuk kesehatan. Nah, itu seperti apa Kak?
Itu sepertinya kita suka tidak suka, mau tidak mau, orang Dayak itu khususnya Dayak Manyan memiliki kedekatan dengan alam dan Tuhannya yang di umum. Yang di umum itu Tuhan, ya. Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi mereka mempunyai inspirasi. Misalkan pas ada acara, orang ini sakit, kita siapkan apa yang diperlukan. Balian ini akan mengobati itu dan dia akan keluar, mungkin ke luar rumah. Apa yang dia bawa, ini penelitian saya waktu itu. Ketika dia keluar dari rumah ini, dia sudah mulai kerasukan. Dia keluar, dia nanti ada bawa sesuatu. Dia bawa ke dalam rumah. Misalnya bawa ini daun yang hidup. Berarti ada harapan. Itu kayak kita. Untuk si pasien. Iya, untuk si pasien itu. Terus dia juga akan bawa kayu-kayu. Nah, kayu-kayu itu nanti untuk obat, untuk diminum, untuk direbus dan lain-lain. Berarti pada saat sang Wadian ini keluar dari rumah, beliau ini sebagai medium, roh nenek moyang kita itu sudah masuk. Iya, sudah masuk. Karena ritual tadi dan mereka datang dari sana sudah suaranya tidak sama lagi. Mengalami trans. Iya. Itu nyata. Dan saya mengalaminya. Itu nyata. Dan kita waktu itu saya juga tanya langsung waktu ketika baliannya ini sudah trans. Katanya enak yang kamu bawa, tetapi nanti tambah lagi ya. Tambah lagi ya ketika kamu selesai, kamu akan jadi orang. Dan bayangan kakak waktu itu, dari mana saya bisa seperti ini? Sementara kita ya orang tua hanya seorang petani peladang, terus juga kita baru berumah tangga gitu, kehidupan kita juga suami kakak swasta, terus kakak juga masih ngajar begitu saja, belum. Rasanya kalau untuk itu menempuh pendidikan segitu panjangnya agak rumit di pikiran. Ternyata dia ngomong enak, katanya sampai pingsan kan, campur rambutnya guling-guling, ini enak. Tolong nanti kasih lagi kami. Pada saat itu berapa wadian, Kak? Tadi kita belum juga membahas wadian Bawo dan juga balian Dadas ini wadian. Kita jelaskan wadiannya dulu. Kalau itu dia minta atau 4 orang. Nah kebetulan waktu itu 3, 1/4-nya laki-laki. Tetapi laki-laki ini karena dia kalau tidak menjadi wadian Dadas itu pada intinya perempuan. Kalau wadian Bawo laki-laki. Kalau mereka digabungkan menjadi Iruang Gundrung. Iya, menjadi Iruang Gundrung. Ini wadian Bawo ada umpamanya 5 orang. Ini wadian Dadas ada 5 orang. Mereka gabung itu menjadi Iruang Gundrung. Nah waktu itu kenapa ada laki-laki? Di saya kan semua ada bukti, ada foto, ada apa kan? Karena tapi dia pakai dandan perempuan karena dia kalau tidak menjadi wadian Dadas dia sakit. Itu yang harus. Jadi akhirnya dia menjadi wadian Dadas walaupun dia laki-laki. Yang dikatakan wadian Bawo adalah wadian laki-laki. Kemudian wadian Dadas adalah wadian perempuan. Nah, ketika mereka bergabung itu Iruang. Nah, kemudian Kak, kan kita melihat nih musik yang dipakai, kemudian juga aksesoris yang digunakan. Dan juga sesajen-sesajen yang dipersembahkan untuk para leluhur, untuk menghormati leluhur itu kan berbeda-beda nih. Dari Barito Timur aja berbeda-beda. Nah, kita bisa tahu perbedaannya itu dari mana? Kemudian apakah sesuai dengan berat tidaknya penyakit si pasien? Sebenarnya kalau syarat itu hampir sama. Beras ketan, beras gunung, terus sirip pinang, terus ada lagi rokok dan lain-lain. Terus kalau dia sakit kita harus buat patung dari tepung. Nah, kalau masalah berat permintaan nanti, misalnya dia minta sapi atau apa itu nanti ketika sudah ada trans. Kalau untuk persyaratan memanggil, awal beras kuning, kain panjang,
ditaruh di situ. Jadi mereka balian ini begini. Nah, mereka akan memanggil dengan bahasa Pangunraun, mantra-mantra tadi. Nah, mantra-mantra ini yang perlu kita ketahui. Kadang kita juga kalau kita kurang kuat dulu, kita lemah. Kita akan kesurupan. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi kalau tempat tadi, kenapa klinik bunyi-bunyi tadi? Kadang kita karena kita ini kalau suku Dayak Manyang ini ada Pajo Epat, ada Kampung 10, ada Benua 5. Nah, ketika di Benua 5 sana kan dekatnya ke daerah Jaar, ke Banjar, Kalimantan Selatan, perbatasan kan, ya. Nah, bicara mereka agak berlenggok-lenggok. Maaf sahayu. Nah, Kampung 10 masih tegas. Maaf hanyo. Tapi ketika Pajo Epat singkat, jelas, padat. Kan kalau Kampung 10 bilang pisau biasa itu yang ini taruh. Tapi kalau Pajo Epat ogok. Ogok gitu. Jadi kadang perbedaan dari dialek dan dari karena kultur masyarakatnya juga natural culture-nya itu yang mempengaruhi di musik, kemudian di lafalan mantranya ini. Tapi kalau musiknya ya sama, tetap gong kanong dan gitu. Tetapi kan saya lihat dari mungkin ada yang agak lembut. Nah, itu dari tayangan-tayangan itu kadang beatnya lebih cepat. Kemudian ada yang beatnya pelan. Nah, pemain musiknya ini lagi Kak, apakah bisa siapapun yang ikut atau orang-orang pilihan dan terpilih? Untuk musik itu tidak sembarang orang. Dia masih punya apa ya, terang. Dan dia terpanggil, seperti tadi Kakak bilang. Dia tidak akan bisa main ini kalau dia tidak ada rentetan cerita di belakang. Apakah dia itu tujuannya balian, apakah ini ada dulu zaman. Pokoknya ada titisan atau darahnya ya masih. Darahnya dia sehingga tidak disangka-sangka. Anak yang di sana hanya duduk, nanti dia bisa main. Kalau waktu kakak duduk, dari sanggar-sanggar itu semua anak-anak masih SMP. Dan mereka salutnya, mereka punya sanggar, masuk di sanggar. Kakak dulu harus 2 diminta. Ini yang cikal bakal, ini yang generasi yang lama ini pemukul, yang mana yang tua-tuanya, yang benar-benar wadiannya, dan mana yang cikal bakalnya ya dari sanggar. Kemudian kita berbicara bukan kebiasaan setiap melakukan ritual kemudian pengobatan ini selalu menggunakan aksesoris gelang. Nah, tetapi jangan dijawab dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tatap Muka dengan bahasan kita, perbincangan kita malam hari ini masih tentang kearifan lokal Wadian Dadas dan masih dengan Dr. Efrata. Kak, kita lanjutkan tadi bagaimana ceritanya kemudian menggunakan aksesoris gelang. Nah, apakah bunyi yang ditimbulkan oleh si Wadian ini harus sama dengan pengiring di belakang? Memang itu harus sama karena dia akan mendengarkan bunyi musik ini lalu dia bisa menggerakkan gelangnya itu untuk tariannya. Karena kalau dia tidak bisa berarti dia bukan penari. Jadi berarti seorang Wadian ini juga dia adalah seorang seniman atau penari di samping bisa mengobati. Iya. Seperti dia di samping dia mengobati, dia juga harus bisa menari. Kemudian kalau saya lihat di tayangan-tayangan, kemudian di tampilan-tampilan itu, Wadian ini tariannya mengambilnya inspirasinya dari mana sih Kak? Kan itu meliuk, kemudian sepertinya nanti kadang kayaknya ganas, kemudian lemah lembut lagi. Nah ini gimana Kak asal muasalnya? Wadian Dadas ini kan menurut tutur kita orang Dayak Manyang, ilham dari
leluhur kita, orang Dayak Manyang kepada Inek Payung Bunting. Nah, pada saat itu Inek Payung Bunting ini berada di hutan. Nah, di situ dia melihat ada seekor burung elang dengan ular berbisa sedang bertarung. Nah, begitu melihat dua binatang ini bertarung, dia pun meniru. Secara tidak sadar. Secara tidak sadar bagaimana meliuk-liuk. Nah, jadi itu semua ditiru oleh Inek Payung Bunting ini. Nah, ilham itu yang dia dapatkan di tengah hutan. Kalau cerita itu zaman kerajaan Mansalunai itu di tepian Belitung, tepian Sungai Belitung, Mansalunai. Dari situlah kemudian kenapa ketika melakukan ritual kearifan lokal kita Wadian ini gerakannya mengambil dari unsur alam itu tadi, elang dan ular ini tadi yang bertarung. Iya. Oke. Nah, itu yang diambil dari situ sehingga kelincahan dari ular dan juga kejamnya cakaran burung elang tadi itu yang diambil oleh Inek Payung Bunting sehingga berlanjut untuk generasi Dayak seterusnya sampai sekarang lah. Kemudian tadi pertanyaan yang seperti kita bahas tadi juga, berarti untuk menjadi seorang Wadian ini kan tidak sembarang, Kak. Berarti dia harus yang terpilih dan dipilih oleh sang leluhur. Betul. Itu biasanya kalau kita itu ada cerita, ada misal saya keturunan keberapa. Tapi biasanya dia agamanya Keharingan, agama kita Dayak, agama Helu. Siapa nanti? Dari misalnya dari anak saya yang ada 6 orang, belum tentu semua 6 orang itu terpilih, tapi pasti ada. Dari situ nanti ada lagi cucu. Saya sendiri hanya masih menulis, cuma mengerti sedikit-sedikit dan mengerti ini, dan saya harus seperti kita ambil dari kata Pak Dr. Teres Narang, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau tidak sekarang kapan lagi? Nah, jadi walaupun saya bukan Balian aslinya, sekali tidak saya menuliskan karena ini untuk diketahui oleh suku kita, generasi Dayak Manyang selanjutnya. Kemudian Kak, misal saya salah satu keturunan dari mbah-mbah saya, datu-datu saya yang seorang Wadian juga. Kemudian karena mohon maaf sekali misal saya belum tergerak ke sana misal, tetapi kita ada darah. Itu seperti dan apa, Kak? Itu biasanya kalau begitu kamu pasti sering kesurupan. Sering kesurupan atau apa gitu, terus sering mimpi dengan nenek-nenek gitu, dengan leluhur kita. Terus nanti akan dihadirkan para Balian, para tokoh-tokoh Balian tadi, ditanya, diritualkan, oh ternyata Olivia ini dia harus meneruskan dari leluhurnya dia untuk menjadi Balian. Nah, ketika dirimu belum secara manusia sadar, kamu tidak mau dan belum bisa, nah itu akan diritualkan juga atau pindahkan ke siapa? Diritualkan, apa syaratnya? Yang tahu itu para Wadian dan tetua-tetua ini, setelah melakukan ritual dan lain sebagainya untuk menentukan pilihan berikutnya. Untuk menentukan pilihan berikutnya. Tapi masih darah kamu juga. Kapan perlu bukan kamu, anak kamu, cucu kamu nanti pasti ada. Seperti itu. Kalau misalnya yang tadi kita misalnya belum siap secara lahir dan batin, maka akan dicarikan kembali generasi penerusnya. Nah, kemudian yang menjadi sentral di situ saya lihat kan gelang tadi. Kemudian busana yang dikenakan para Wadian ini, Kak, selalu ada bahalai, selalu ada selendang. Iya, karena kalau ini kan babat namanya. Sejak dulu kalau etika, sejak dulu leluhur kita itu beradab dan beradab. Mereka tidak mau terlihat hal-hal di dalam tubuh mereka, sehingga mereka dibabat. Itu pengertiannya dibabat,
terus dikuatkan supaya tidak jatuh, tidak melorot. Nah, jadi estetika kita dulu dari leluhur kita sudah berada di peradaban. Jadi kita bisa menjaga diri kita, menjaga penampilan kita. Nah, terlihat kan para penari sekarang mereka sudah pakai legging, walaupun seksi, mereka ditambah pakai apa di sininya, supaya etika itu tadi akan terlihat setiap generasi lintas generasi. Itu kan. Oke, nah yang menarik berikutnya Kak, ketika melakukan penelitian kemudian dituangkan dalam bentuk disertasi, dalam tanda kutip bantuan, adakah dari para leluhur kita di sana yang membantu pada saat proses itu? Ya memang mungkin kalau di luar nalar ya oke lah, oke di luar nalar kan tidak masalah karena kita berbicara kearifan lokal. Iya betul. Kalau itu ada, memang sangat ada. Karena di saat kita kalang kabut, ibaratnya mau menjawab atau apa, sehingga ada feeling. Secara nalari, Tuhan juga bekerja melewati itu. Jadi kita yakin bahwa yang kita jalankan ini, yang kita teliti ini adalah yang benar. Banyak membawa manfaat pada akhirnya. Manfaat bagi masyarakat dan bagi suku kita orang Dayak. Jadi sangat sekali dipermudahkan. Kan kita waktu mendatangkan promotor dan kopromotor, kita menempatkan mereka, pesawat mereka, itu dari mereka bukan dari asli ke daerah sana. Promotornya bukan asli dari Kalimantan Tengah. Promotor saya Profesor Bonaventura itu asli Kupang. Oke, berarti sesuai dengan kampusnya membawa mereka ke sini. Membawa mereka ke sini. Kalau kita bayang-bayangkan gitu kan, memang ada satu terjadi waktu itu, baliannya lagi stand, dia ambil HP sama sepatu promotor. Jadi promotor ini ketakutan, tapi ternyata dia canda gitu. Canda artinya Prof dia suka sama Prof, dia senang Prof datang ke sini. Dia kembalikan lagi. Waktu penelitian itu Kak, adakah pasien dalam yang pada saat itu diobati atau tidak? Kalau waktu itu kita tidak mengobati yang istilahnya pasiennya langsung, tapi terjadi sesuatu yang menjadi pasien. Peserta dari dari Sanggar itu yang jadi korban istilahnya, dia trans di situ sehingga disembuhkan oleh para pemungkur wadian yang tua-tua tadi. Berapa Kak kalau satu tim itu, apakah ada hitungannya wadiani harus ganjil atau apa? Tadi kan Kakak bilang karena ada satu laki-laki nih. Iya. Apakah itu jumlahnya harus genap ataukah ganjil atau seperti apa sih sebenarnya? Kalau waktu itu karena Kakak itu memakai 4 orang, ya saya rasa genap. Karena saya memakai 4 orang, itu 3 perempuannya terus 1 laki-laki. Ini ya anggap perempuan juga. Nah, mereka berempat ini. Kalau nggak salah fotonya masih ada. Oke. Nanti bisa kita share fotonya. Kemudian Kak, kan ini melakukan penelitian. Mereka juga harus melakukan ritual. Ini kan ritual langsung ini. Iya. Bagaimana kita bisa dalam hal ini menulis ketika mereka sedang trans segala macam itu, bagaimana kita bisa menyerap apa yang ingin mereka sampaikan ke kita Kak? Kakak merekam, ada anak teman juga. Ini ada keterlibatan Dr. Sana Sintani, Dr. Tresia Kristiana, semua ada keterlibatan dengan disertasi saya. Banyak juga tim-tim dari teman-teman alumni SMP Tamiang Layak. Juga banyak yang menjadi datang waktu itu. Terus keluarga semuanya juga datang. Mereka kadang saya lupa, kakak lupa, mereka yang kasih ke saya. Ini waktu itu Bu F, ini ada ini Kak. Untuk melengkapi rekaman mereka itu yang saya tulis lagi. Berarti pada saat melakukan penelitian ini juga saksi mata itu banyak. Bahwa
apa yang kita lakukan ini tidak semata-mata hanya kita mengarang indah nggak bisa, saja. gitu, iya. Aha. Tidak akan lulus di ujian terbukanya tadi gitu, karena mereka waktu Balian ini ngoceh, Ya, oke. itu kan bahasanya bukan sembarang bahasa Pangundrau. Nah, jadi kalau kita nulis kita nggak bisa, tapi kalau kita rekam, terus kita tanyakan lagi ke tokoh lagi, ke Balian lagi. Ada yang memang bisa bahasa Pangundrau. Jadi kita ini cara menulisnya juga bukan lurus tapi miring, seperti itu. Ada semua harus memang sesuai dengan rule yang sudah Iya. pakem yang mereka yakini. Iya, yakini harus seperti itu. Kalau misalnya kita melenceng pada waktu itu, apakah yang terjadi dalam kita menulis sebuah naskah, kemudian mungkin next kita membuat tarian mungkin atau apapun itu untuk kesenian mungkin,